Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 7 B. Hari ini kita akan praktikum mengenai budidaya anggrek. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga pada hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan manfaat. Amin Allahumma amin. Ala dunia Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sudah tahu tanaman anggrek? Tolong ambilkan mas yang ada bunganya itu. Satu. Yang ada bunganya. Satu potnya, jangan kamu jabut. Tolong taruh tengah ini. Ini adalah tanaman anggrek ya. Untuk menjadi satu bunga seperti ini dibutuhkan waktu kurang lebih 6-8 bulan untuk jadi seperti ini. Ada bunganya, mekar dan terlihat indah sekali. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mulai membudidayakan anggrek dari botol ya, dari botol yang sudah disiapkan. Kalian lihat botolnya. Nah, itu bagaimana caranya, ada tekniknya. Karena kalau nggak pakai teknik pasti akan banyak yang mati. Karena langsung ngambil, akarnya patah, nanti juga akan mati. Karena tumbuhan akar memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsinya untuk apa akar? Akar fungsinya untuk tumbuhan apa? Menyerap air dan sari makanan. Kalau tumbuhan tidak bisa menyerap air dan sari makanan, tumbuhannya akan bisa dipahami ya. Jadi mohon hari ini nanti tolong tertib, ikut semua yang ada di sini. Nanti bagi kelompok menurut kelompoknya masing-masing yang sudah terbuat di kelasnya masing-masing. Kelas 7B ada kelompok khitobah kan? Atau ada kelompok piket ada? Hari Senin berapa orang kalau? 5 cukup tak? Satu kelompok? Satu kelompok 6 aja. 6 ya? Oke, 6 enggak apa-apa. Coba saya mau lihat kelompok hari Sabtu mana? Nah, tolong bergabung dengan kelompok Sabtunya. Jangan ada yang bercerai-berai. Di sini kelompok hari Ahad atau kelompok 2 bergabung. Kelompok hari Senin, kelompok hari Selasa, kelompok hari Rabu, kelompok hari Kamis. Nah, sudah bergabung. Kembali lagi ke sini tapi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya. Kembali ke sini lagi saya. Jangan bercerai-berai ya. Kamu kelompok berapa? Ayo dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti mohon didengarkan dengan seksama. Jangan ada yang ke belakang, jangan ada yang lihat dari dengan kolamnya. Nanti kalau ketahuan saya pasti saya akan marah. Sudah tahu saya semuanya ini? Kalau Ustadz ini sudah tahu? Namanya siapa? Belum saya perkenalkan, ini namanya Ustadz Muhammad Milhan. Ustadz? Kemudian ini Ustadz? Kemudian ini Ustadz Aklis. Kalau yang belakang ini belum, namanya Ustadz Rijalul Fikri. Ustadz Fikri. 1, 2, 3. Ustadz Fikri ini hati-hati, beliau lebih galak daripada saya, sehingga mohon jangan membuat Ustadz Fikri kesel ya. Bisa dipahami hari ini? Bisa dipahami. Oke. Selanjutnya akan ada penyampaian materi sebentar oleh Ustadz Rizdan. Tolong didengarkan dan sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan diberi alat dan bahan. Kemudian kalian akan diberi satu LKPD atau tugas yang nanti akan dikumpulkan kepada Ustadz Rizdan. Ustadz Rizdan, terima kasih. Oke, diperhatikan di sini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk penanaman anggrek hasil kultur jaringan. Nah, di sini ada beberapa tanaman anggrek masih kecil-kecil. Ini semua adalah hasil dari kultur jaringan. Karena hasil dari kultur jaringan berarti sifatnya sama dengan sifat induknya. Oke.
Baik, sebelum penanaman anggrek hasil kultur jaringan kita mulai, lebih sebaiknya akan saya jelaskan beberapa alat dan bahan yang ada di sini. Di sini ada apa? Tanaman anggrek hasil kultur jaringan. Oke, karena hasil kultur jaringan berarti sifatnya sama dengan sifat induknya. Kemudian di sini ada apa? Fungisida. Oke, fungisida fungsinya untuk anti jamur. Oke. Di sini ada apa? Fungsinya sebagai media dari tanaman anggrek. Oke. Langkah pertama nanti kita ambil tanaman anggrek hasil kultur jaringan dengan menggunakan kawat. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam ember yang sudah diisi dengan air yang telah dicampur dengan fungisida. Oke. Kemudian mosesnya ini juga nantinya harus dibersihkan dengan menggunakan air yang sudah dicampuri dengan fungisida. Lalu mosnya kita ambil, kemudian dikasih dengan tanaman anggrek hasil kultur jaringan, baru dimasukkan ke dalam pot atau fleksibel pot. Oke. Begitu. Oke, bisa berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya. Oke, 1, 2, 3. Kelompok 4, 5, 6 di sini. Nanti kelompok 1, 2, 3 bersama saya, kelompok 4, 5, 6 bersama Ustadz Fikri, begitu. Langsung berkelompok dulu, nanti kita akan bagi. Ya, oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan. Mana ini? Kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini aja semua kalian. Yang sebagian tadi apa? Nyuci mosnya, sebagian lagi ke sini, sebelah sini. Ayo, sini semuanya. Geser sini. Datangkan yang belakang sini semuanya. Jadi satu. Nanti kalau sudah, baru nanti kembali ke tempatnya masing-masing. Geser biar sama. Jangan ngumpul di situ semuanya. Geser sini. Geser sini. Ini sebelah Ustaz. Oke, sudah tadi ini tahu ya, ini apa namanya? Mos. Mosnya tidak seperti ini langsung dimasukkan ke flexible pot, tidak, tapi harus diapakan tadi? Dicuci, dibilas. Pencuciannya sebenarnya diutamakan menggunakan air panas. Ya, air panas, kemudian dibilas beberapa kali sampai bersih. Setelah itu dikasih fungisida. Tapi karena di sini terbatas, kita cuci menggunakan air biasa selama beberapa kali. Setelah itu diberi fungisida. Berarti ini tidak bisa langsung dimasukkan ke sini, ya, harus dicuci. Nah, proses pencuciannya nanti ada di belakang ya. Sekarang kita fokusnya ke apa ini? Anggreknya. Tadi hasil apa? Kultur jaringannya. Memperbanyak jumlah tumbuhan yang memiliki sifatnya gimana ini? Sama ya. Jadi ini kita buka. Ada dua cara pembukaannya. Yang pertama kita menggunakan kawat. Nanti kalian boleh mencoba untuk mengambilnya. Atau yang kedua, mau cara lebih ekstrim, kita pecahkan. Bisa dipecahkan, tapi lebih berbahaya atau berisiko ya. Jadi kita ambil pakai langkah yang paling aman saja. Kita menggunakan kawatnya nih. Nanti ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nanti?
Jadi nanti Ustadz hanya mempraktekkan beberapa kali, setelah itu kalian nanti yang ngambil ya. Masukkan kawatnya, keluarkan pelan-pelan. Karena nanti khawatirnya itu nanti daunnya iya bisa patah atau mungkin akarnya nanti lepas, itu kan sayang sekali gitu kan. Jadi nanti ketika mengambil harus pelan-pelan, hati-hati. Ini jumlahnya bisa sampai 20 per tanaman, ada 20 tanaman di sini nanti jumlahnya. Ya, nanti dibagi jadi sesuai dengan kelompok kalian. Ini dicuci dulu, baru nanti setelah itu airnya diberi fungisida ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan mungkin ada kotoran gitu ya dari media tanam sebelumnya. Itu nanti kita bersihkan. Ya, kemudian setelah bersih kalian ambil dan pindahkan ke flexible pot. Oke, ini pelan-pelan. Daunnya jangan sampai ada yang sobek, akarnya jangan sampai ada yang putus. Karena nanti yang paling utama tadi seperti Ustadz Irsyad jelaskan bahwa akarnya itu yang penting. Ya sama, akar penting. Tapi kalau tidak ada daun, bisa nggak hidup? Ya sama saja. Ada akar tapi tidak ada daunnya. Bagaimana proses fotosintesisnya? Silakan. Ada yang mau nyoba? Mau ngambil? Silakan. Pelan-pelan. Boleh satu, boleh dua, boleh beberapa. Yang paling depan. Pelan-pelan ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa, pelan-pelan. Tarik. Dah. Ya, dah. Silakan yang lain, silakan. Ada ya lagi? Ya, ada lagi? Sini? Tidak ada. Oke, takut rusak. Oke, kita lanjutkan. Dah ya, kita lanjutkan untuk pembersihannya supaya bisa cepat kita masukkan ke flexible potnya ya. Dicuci. Yang terakhir bisa dimasukkan air karena biasanya dia sudah. Nah, ini kalau dilihat ini kan daunnya sudah patah ini ya. Kalau seperti itu bisa nggak nanti digunakan? Enggak. Kenapa tidak bisa? Rusak. Ya karena sudah rusak. Ini kalau dilihat ini beberapa yang aja nih. Nanti kita ambil yang sekiranya bisa ya. Nah, setelah ini diapakan? Fungisida. Buat apa sih fungisida itu? Biar jamuran. Mencegah anti jamur ya. Karena airnya jumlahnya sedikit, maka kita pakai sedikit saja. Masukkan ke sini. Warnanya berubah. Atau mungkin sebenarnya dicelupkan satu langsung ke sini itu juga bisa. Tapi ini langsung saja di sini. Ya. Jadi tujuannya untuk menghindari tumbuhnya jamur atau mikroorganisme yang lain. Kenapa kok kalau ada jamur kok nggak bisa tumbuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus dikasih ini? Jamur parasit. Jamur bersifat Parasit. dia akan mengganggu pertumbuhan. Ya, jadi meskipun di sini sudah ada daun, kalian lihat daunnya ya, sudah ada akarnya. Ini akar. Tapi ternyata kok ada jamurnya nanti ketika kalian pindahkan ke dalam media tanam, maka nanti pertumbuhannya otomatis akan terganggu. Ya, dan anggrek ini adalah tumbuhan yang biasanya hidupnya di lingkungan yang seperti apa ini? Pegunungan. Suhu tinggi atau suhu rendah? Nah, perbedaan ketinggian juga menyebabkan perlakuan yang nanti berbeda. Kalau di lingkungan kita seperti ini masuk ke kategori tinggi, berarti relatif tidak ada masalah. Tetapi nanti ketika di lingkungan yang agak ke bawah, dataran rendah misalnya, biasanya nanti perlakuannya lebih berbeda. Karena kaitannya dengan suhu lingkungannya nanti akan berpengaruh. Oke, ini sudah. Silakan kalian tadi sudah per kelompok belum? Sudah. Mouse-nya sudah selesai, Ustadz Aklis? Mouse-nya sudah selesai? Sudah ada fungisidanya? Sudah. Nanti Ustadz bagi satu kelompok untuk sementara pakai 3. Satu kelompok dapat 3 pot, 3 flexible pot. Kemudian nanti 3 ini Ustadz kasih tahu bagaimana langkah untuk bisa memindahkan ya anggrek ini ke flexible pot. Kelompok 1 hari Senin ya? Sabtu. Ya. Kelompok 2
Mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Kamu? Kelompok 5? 5. 6? 6. Agak geser ya, agak geser ya. Sudah? Nah, Oke, kita tunggu mouse-nya ya. ini Paul juga betul. Mana tadi? Yang sudah dicuci. Benar. Ini taruh bawah aja. Taruh bawah, taruh bawah. Ini kelompok berapa ini? 2. Ini? 1, 2, 3 mana? 3. Kelompok ini 3, kelompok 3 semua. Nah, Yang belakang berarti 4, 5, 6 nanti ya gantian ya. 1, 2, 3 dulu. Oke, yang 1, 2, 3 Ustaz ambil contoh 1. Tadi waktu mencuci mouse, itu mouse-nya itu sambil ya, supaya apa tujuannya? Mudah ya, nanti supaya kalian naruhnya itu mudah. Jadi perhatikan caranya ya. Nanti kalian boleh gantian. Ini kan Ustaz kasih contoh, nanti setelah ini kalian sendiri ya. Ini padatkan. Jadi kalau bisa kayu-kayu yang seperti ini dihindari, buang. Kita ambil 1. Ini dulu, dibersihkan juga. Ustaz ambil 1. Lihat, ini ada akar, sama ada daun. Daunnya jangan sampai tertutup ya, jadi usahakan seperti ini. Lihat, akarnya sudah kelihatan? Ya, setelah itu oh ya. dilipat, tutup, muter, atas, bawah. Kemudian diratakan dan pelan-pelan supaya akarnya tidak patah. Nanti kalian terlalu semangat, kalian tekan bawahnya ternyata akarnya patah. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke fleksibel pot. Lagi. selesai. Sudah jadi. Ini saja. Ya, silakan kalian coba. Tadi potnya sudah Ustaz bagi, ini contoh yang sudah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, nanti kalian sampai kebanyakan malah nggak bisa nutup. Jangan terlalu sedikit ya, dan kalau bisa lebih padat lagi ya, dipadatkan nanti ketika itu. Oke, sudah kelompok 1, Ustaz kasih 3 ya. Kelompok 1. Benar. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Satu pot, 1 anggrek ya, jangan 2 ya. Nanti bisa gagal tumbuhnya nanti. 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Satu lagi. Oh ini. Kalau kayak gini mana? Itu oh ya itu 1, ini 2 ya. Ini bisa dipisah nggak ini? Oh nggak apa-apa. Ini tarik aja. Ini dia nempel ini. Udah. Kelompok 3. Nah setelah ini kalian lakukan seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustadz Aklis atau Ustadz Rizdan yang ada di sini ya. Ya ini kelompok 3. Sekarang kelompok belakang Ustadz. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6. Sudah punya potnya? Sudah? 3. Kalau kayak gini gimana? Iya, akarnya kan pendek. Kalau akarnya pendek berarti nanti kamu usahakan akar yang pendek ini tetap kamu tutupi ya. Jadi bisa ini, tutupi gini bawahnya ya. Tadi kelompok berapa itu? Nih, ganti. Oh iya, ini punyamu tadi. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ya. Ya. Tadi Ustadz udah kasih tahu caranya? Belum. Di sini belum ya? Ini Ustadz kasih contoh di kelompok 4. Pegang dulu. Apa tadi namanya ini?
Buat apa ini? Buat apa? Media tanam ya, jadi media tanam. Perhatikan caranya nanti setelah ini kalian yang melakukan sendiri. Ustadz hanya kasih satu kali contoh. Nanti setelah itu kalian ya, kalian yang praktek sendiri. Pertama ambil secukupnya. Jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak, secukupnya saja supaya nanti bisa masuk ke flexible pot. Padatkan seperti ini. Ya, jadi tengah-tengahnya seperti ini supaya nanti bisa diputar, dilipat. Oke. Kemudian ambil satu anggreknya. Ada akarnya. Yang ditaruh di bawahnya, perhatikan ya. Itu adalah akar. Daunnya tetap berada di atas. Nanti kalian pelan-pelan untuk akarnya karena khawatirnya nanti akarnya bisa patah. Nah, setelah ini ditutup akarnya, dilipat. Ditutup, bawahnya juga ditutup ya. Kemudian kalau masih kurang nanti bisa ditambahkan lagi bagian bawahnya ya. Jadi ditutup serapat mungkin ya. Setelah ini dimasukkan ke flexible pot. Setelah itu bisa ditekan. Nah, kalau misalnya ini kok kurang banyak misalnya, ya nggak apa-apa, diambil lagi, kemudian di bawahnya dikasih lagi potnya ya, seperti yang di depan kalian, tapi jangan terlalu banyak, nanti malah bisa menutupi bagian daunnya. Masukkan ke sini, kemudian nanti dipadatkan bagian bawahnya, tapi pelan-pelan, jangan sampai merusak apa? Merusak akar ya. Nanti akarnya kalian terlalu semangat, kalian tekan sampai patah nanti. Kalau akarnya hilang, ya, nanti pertumbuhannya bisa terganggu atau terhambat. Ya, jadi setiap kelompok sudah pegang ini ada 3. Nanti Ustadz bagi anggreknya. Setelah itu kalian lakukan sendiri. Ini contoh dari kelompok 4. Ya, boleh keluarkan lagi, masukkan di sini nggak apa-apa. Kelompok 4 mana? Ustadz kasih lagi. 2 lagi. Kelompok 5. 6 dulu, mana 5? Kelompok 5. Tat, kenapa kok botolnya juga dikasih itu? Kenapa? Ya tadi untuk menghindari adanya jamur. Jamur itu nyebarnya pakainya apa sih? Dia menyebar melalui apa? Menggunakan apa dia? Dia berkembang melalui apa? Menggunakan apa? Berkembang biaknya. Jamur. Tahu nggak reproduksi jamur? Kenapa kita harus pakai fungisida? Jamur itu reproduksinya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Dia menggunakan spora. Spora itu bisa terbang terbawa oleh angin ya, dan ukurannya kecil biasanya dia. Ini kelompok berapa tadi? 5. Ini ya? Sana nanti ya. Kelompok terakhir, kelompok 6. Nah, nanti karena ini masih ada bibitnya, kalau yang mau nanti bisa minta lagi untuk kelompoknya ya. Ini kan tadi kan Ustadz bagi berapa? 1 kelompok 3. Nah, di sini karena kalian cari nanti mungkin ada yang bagus. Nah, boleh dibuat sendiri. Misalnya, Tat, kelompok saya mau tambah 1 lagi, Tat. Boleh, selama jenisnya masih ada, selama anggreknya di sini masih ada ya. Nanti untuk flexible potnya silakan menghubungi Ustadz Aklis atau Ustadz Rizdan yang ada di depan untuk meminta lagi flexible potnya karena mau nambah lagi gitu ya. Nah, ini kelompok 5. Oke, silakan bisa dikerjakan.
berdiri tegak. Bagus. Oke, nilai 101 buat kamu. Kelompok 1, oke. Kelompok 1 nilainya 101. Kelompok 2 mana nggak ada yang melaporkan ke saya? Ini kelompok 2. Kelompok 2 ini bagus tapi kepadatannya kok kurang ya. Ini loh. Sip. Nah, masih bisa tangan saya memegangnya. Tapi sudah cukup bagus. Kemudian tanamannya ini semoga masih bisa hidup ya. Soalnya ini jenis tanamannya saja ini kurang tegak bagus ya. Tapi semoga bisa. Ini kepadatannya kurang, tapi akarnya sudah masuk dengan bagus. Nah ini yang ini bagus. Nah ini kepadatannya sudah, nah, dan akarnya sudah masuk semuanya. Tanamannya juga tinggi, tegak, bagus ini. Ini yang buat siapa? Kamu yakin? Saya nggak percaya. Bagus sudah. Ini kamu Fit Zahir Al-Jariski. Oh ini bagus. Ini meskipun nggak terlalu sampai ke dalam, tapi padatnya sudah bagus ini padat. Cuman ini kan kurang nutupi ke potnya. Kan ini kan sampai atas dia. Ini nggak sampai atas, tapi sudah cukup bagus, sudah cukup padat. Yang sudah selesai memasukkan ke dalam pot fleksibel, minta label kepada Ustadz Riri atau Ustadz Akhlis biar tidak dinamakan oleh kelompok yang lainnya. Oke, agenda selanjutnya adalah kita mengamati ciri-ciri anggrek yang sudah dewasa. Nanti silakan dipilih beberapa anggrek yang sudah dewasa dan sudah berbunga. Nanti diamati ciri-ciri fisiknya, bagaimana daunnya, bagaimana batangnya, kemudian bagaimana akarnya. Nanti silakan diisi ciri-ciri fisiknya di LKPD halaman 4. Begitu ya. Kemudian kalian tentukan apa iklim yang cocok bagi anggrek, ditulis juga di sini. Kemudian untuk kolom terakhir di sini itu silahkan digambar anggreknya. Oke, di sini ada 4 kolom, jadi nanti ada 4 spesies anggrek yang berbeda. Silahkan nanti dipilih anggrek yang berbunga dan silahkan dikerjakan mulai dari sekarang sesuai dengan kelompoknya. Begitu.